Sobat Bincang Energi, selamat datang kembali di program paling up to date yakni Bincang Energi Siaran Terkini. Program dari Bincang Energi yang akan terus membantu kamu untuk terus bisa mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Bersama saya Alia dan rekan saya Salsa yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual dalam episode kali ini. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Salsa bersama Alia dalam episode kali ini akan menyajikan berita-berita yang lagi hangat soal energi dan lingkungan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama berita pertama kali ini. Episode kali ini kita awali dengan konversi motor listrik, bagian dari program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang kini bisa didapat masyarakat secara gratis. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Enia Listiani Dewi mengatakan bahwa Kementerian ESDM saat ini mengundang semua pemilik kendaraan motor roda 2 untuk akses ke website ESDM, sehingga nanti dapat konversi secara gratis. Menurut Enia, konversi gratis ini merupakan bantuan program dari CSR. Bantuan ini membuat biaya konversi yang ditanggung konsumen menjadi tidak ada. Konversi motor berbahan bakar minyak milik masyarakat menjadi motor listrik diperkirakan membutuhkan biaya sebesar 15 juta hingga 17 juta. Pemerintah sudah memberikan bantuan subsidi sebesar 10 juta, sehingga kisaran biaya yang perlu dikeluarkan mencapai 5 juta hingga 7 juta. Berkat bantuan CSR ini, masyarakat jadi tak perlu lagi mengeluarkan uang dan hanya perlu mendonorkan motor lamanya untuk dikonversi. Enia membuka peluang bagi pelaku usaha yang mau dukung program konversi motor listrik ini, ikut memberikan bantuan CSR. Konversi motor listrik gratis ini bisa dilakukan di bengkel-bengkel tersertifikasi ESDM. Lokasi dan informasi tambahan tentang program ini bisa dipantau di situs ebtke.esdm.go.id/konversi. Program konversi motor listrik saat ini sepi peminat dan pemerintah sedang berusaha membuat bisa diterima masyarakat. ESDM pernah menargetkan 50.000 unit konversi motor listrik pada 2023 lalu. Namun, hasilnya sangat jauh dari terpenuhi. ESDM menyatakan pada Januari 2024 hanya terdapat 181 permohonan konversi motor listrik sejak April 2023 dan hanya 145 unit yang sudah menerima bantuan subsidi. Lanjut ke berita kedua, datang dari pemerintah yang diminta untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran negara terkait potensi pelemahan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah. Apalagi dalam waktu bersamaan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diperkirakan akan terus melemah. Terbaru, Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pemerintah akan menaikkan impor BBM menjadi 850.000 barel per hari akibat penurunan produksi migas nasional. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa sebaiknya kebijakan insentif harga gas khusus atau HGBT perlu dievaluasi ulang. Pertimbangan pertama yaitu resiko geopolitik yang bisa mendorong harga gas lebih tinggi dan pelemahan kurs rupiah. Dalam kondisi terjadinya kenaikan harga gas, menurutnya, beban dari program HGBT akan meningkat sehingga resiko terhadap sektor minyak dan gas menjadi lebih tinggi dan potensi kehilangan pendapatan negara menjadi lebih besar. Pertimbangan kedua, mengapa program yang sudah berjalan sejak pandemi COVID-19, yaitu pada 2020 ini, tidak disarankan diteruskan, adalah karena insentif melalui HGBT sejauh ini belum banyak dirasakan manfaatnya. Pertimbangan ketiga yaitu dari dampaknya terhadap serapan tenaga kerja. Dengan adanya program HGBT terhadap sektor industri penerima, sejauh ini tidak banyak serapan tenaga kerjanya.
Sementara itu, berkaitan dengan subsidi energi, saat ini sebaiknya tetap diprioritaskan terhadap yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat untuk menjaga daya beli dan perekonomian secara umum, terutama BBM dan listrik, serta LPG 3 kg. Terhadap subsidi prioritas seperti BBM ini pun menurut Bima masih berpotensi terjadi kenaikan jika beban APBN dirasa akan semakin memberatkan. Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya mengumumkan potensi defisit tinggi akibat impor minyak masih terlihat. Sebab Indonesia memproduksi sebanyak 600.000 barel per hari, sedangkan impornya mencapai 840.000 barel per hari dengan rincian sebanyak 600.000 barel dalam bentuk BBM dan 240.000 barel adalah minyak mentah. Berita selanjutnya masih datang dari Kementerian ESDM. Meskipun berada di tengah tensi konflik yang terus memanas antara Iran dan Israel, Kementerian ESDM memastikan harga BBM, LPG, hingga listrik akan ditahan hingga bulan Juni 2024 mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah akan memaksimalkan stok yang ada untuk menahan harga BBM hingga bulan Juni mendatang. Setelah itu akan dilakukan evaluasi apabila konflik belum berkesudahan untuk mengambil langkah yang pas. Pemilihan bulan Juni untuk ditahan dan kemudian dievaluasi diutarakan Arifin pertimbangannya adalah agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga. Arifin juga menerangkan sekiranya konflik antara Iran dan Israel terus memanas dan berlangsung panjang, pemerintah akan mengupayakan mencari sumber pasokan baru yang tidak terdampak konflik, misalnya dari negara-negara Afrika. Sementara strategi jangka panjang yang akan dilakukan Kementerian ESDM untuk ketahanan energi nasional dalam ketersediaan BBM dan LPG, Kementerian ESDM akan mendorong peningkatan produksi migas nasional seperti di Cepu dan di Rokan, termasuk yang Buton. Saat ini, pihak Kementerian ESDM sedang mendorong Pertamina untuk segera mendevelop lapangan offshore Buton yang memiliki kandungan minyak berat dalam jumlah yang besar. Potensinya bisa mencapai 5 miliar barel. Jika kalau bisa diambil 20%-nya saja, sudah 1 miliar barel. Berita kali ini ditutup dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang tengah menyusun dokumen proyek Integrated Actions in the Energy and Forestry and Other Land Use Sectors atau iNet Zero. Dalam penyusunan dokumen iNet Zero, salah satunya dilakukan study visit di area pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menyebutkan, proyek iNet Zero merupakan kegiatan yang didukung oleh Global Environment Facility atau GEF dan bertujuan untuk memperkuat sinergi antar institusi dan mengkatalisis investasi untuk mencapai target Net Zero Nature Positive yang dilandasi oleh Komitmen Global Pencegahan Perubahan Iklim, Pemeliharaan Keanekaragaman Hayati (CBD), dan Penanggulangan Degradasi Lahan (UNCCD). Tim penyusun dokumen iNet Zero terdiri atas institusi Kementerian ESDM, KLHK, dan UNDP telah melakukan kunjungan lapangan ke PLTP Kamojang pada 15 Maret 2024 lalu. Dalam pemaparannya, analis lingkungan PT Pertamina Geothermal Energy PGE Shell Fataskia mengungkapkan bahwa PLTP Kamojang di Indonesia sangat didukung oleh aspek keseimbangan alam. Terlebih, area Kamojang merupakan salah satu area potensi pemanfaatan panas bumi yang spesial dan tentu dapat diandalkan secara berkelanjutan. Tingkat keberlanjutan PLTP Kamojang tercermin dari proyek manajerial lingkungan yang mencakup pemanfaatan langsung di 3 sektor unggulan di PGE. Yang pertama, keanekaragaman hayati dan pembangunan masyarakat. Kedua, pemanfaatan lahan dan Geothermal Information Center. Dan yang ketiga, unit produksi hidrogen hijau.
Dalam sektor Biodiversity and Community Development, PGE memiliki program bertajuk Keanekaragaman Hayati yang melibatkan masyarakat lokal serta beberapa stakeholder lainnya. Ini mencakup Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK yang berdiri sejak 2014, program Edu Nursery Plant, serta revegetasi di wilayah kerja panas bumi atau WKP, serta pengembangan inovasi dan studi keanekaragaman hayati melalui Geothermal Information Center. Dalam aspek sosial, PGE memiliki sejumlah program CSR unggulan bertajuk Neng Eli yang mencakup kopi geothermal, Ranger App, Sinyal Kita, Green Power Conservation, Ibun Mall, Bandung Local Agency, dan KWT Mekarsari. Seluruh kegiatan tersebut melibatkan masyarakat lokal sekitar area Kamojang. Di sisi lain, kopi geothermal menjadi salah satu sorotan selama kunjungan dalam sektor pemanfaatan lahan secara langsung, yang mana PGE memfasilitasi geothermal dry house untuk para petani kopi lokal. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir nih segmen BES ke-73 hari ini. Gimana menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan untuk Sobat BEN semua. Bener banget, Alia. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincang-energi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi gak ada yang kamu lewati. Saya Salsa bersama rekan saya. Saya Alia, kami dari Bincang Energi, pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES selanjutnya.